Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 31 yang berkata demikian. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah perbincangan dengan orang yang belum mengenal Yesus. Katanya kira-kira begini, seandainya Yesus memang jalan keselamatan, Dia tidak adil. Ada orang yang memang dilahirkan dalam keluarga yang percaya Yesus, dan mereka tentu mengenal Yesus sejak kecil, dan dengan sendirinya jauh lebih mudah untuk mengerti ketimbang orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang menganut kepercayaan lain. Adalah sulit untuk merubah sesuatu yang telah didoktrin sejak kecil. Secara manusiawi, tentu wajar punya pemikiran seperti ini. Pada suatu saat, saya diingatkan tentang kisah si miskin Lazarus dan orang kaya. Perikop mengenai kisah ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 16, ayat 19-31 menceritakan bagaimana Lazarus yang penuh borok dan hina di mata manusia, ternyata hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang kaya yang menderita di alam maut dalam menyala api kemudian melihat Lazarus tengah duduk di pangkuan Abraham dan mengucapkan penyesalannya. Tentu saja semuanya sudah terlambat. Orang kaya itu kemudian memikirkan saudara-saudaranya dan meminta agar Lazarus kembali ke dunia dan mengingatkan saudara-saudaranya yang lain. Abraham pun mengatakan bahwa banyak kesaksian Musa dan nabi-nabi lainnya yang seharusnya cukup untuk membuat orang percaya. Coba kita lihat di sekeliling kita. Begitu banyak kesaksian dan hal-hal yang seharusnya lebih dari cukup untuk membuktikan kasih dan cinta Allah pada kita semua tanpa terkecuali. Tapi jika kita mengeraskan hati dan menutup mata, maka hal sebesar apapun tentu tidak akan berarti apa-apa. Pemikiran tentang ketidakadilan Tuhan sebenarnya tidak beralasan. Karena dalam perjalanan hidup ini, kita semua sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk mengenal Tuhan tanpa peduli siapa, di mana, dan dari mana kita semua berasal. Artinya, sekalipun kita berasal dari keluarga yang belum percaya Yesus, banyak kesaksian di muka bumi ini, dari masa ke masa yang bisa dijadikan bukti mengenai kuasa Yesus. Sebaliknya pun demikian. Dari keluarga yang percaya Yesus pun, seseorang bisa berpaling dari Yesus setiap saat. Orang biasa sampai gembala sekalipun bisa tergelincir
karena iblis terus-menerus berusaha mempengaruhi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan memberikan kehendak bebas pada setiap orang. Tuhan juga senantiasa mengetuk pintu hati semua orang, termasuk saya dan saudara, untuk terus percaya kepadanya dan menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Saya berdoa, biarlah saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, atau yang sempat berpaling dari Tuhan, dijamah hatinya, dilunakkan, agar mereka juga menerima berkat dari Tuhan dan selamat dari siksaan di neraka. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah jika ada yang telah tawar hatinya, dan doakan keluarga dan teman-teman kita juga, agar mereka semua selamat dan mendapat kehidupan kekal di sorga nantinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas, dan disitulah letak keadilannya yang sempurna. Ia tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya, namun ia senantiasa membuka jalan bagi setiap hati yang rindu mengenalnya. Ketika seseorang berkata bahwa Tuhan tidak adil karena ada yang terlahir dalam keluarga Kristen dan yang lain tidak, sebenarnya yang sedang terjadi adalah pandangan yang terbatas, yang hanya menilai dari sisi permukaan dan tidak melihat betapa besarnya kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan tidak datang karena latar belakang keluarga atau agama, melainkan karena respon pribadi terhadap panggilan Tuhan. Bahkan banyak orang yang lahir dalam keluarga Kristen, namun tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan sebaliknya, banyak pula yang berasal dari latar belakang non-Kristen, namun mengalami pertobatan yang radikal dan menjadi saksi yang luar biasa bagi Injil. Tuhan bekerja dalam segala situasi, bahkan dalam kondisi yang paling tidak mungkin secara logika manusia. Kesaksian Musa dan para nabi, firman yang terus diberitakan, suara hati yang terus berseru dalam batin setiap orang, serta perbuatan kasih nyata dari orang-orang percaya, semua itu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Tetapi jika seseorang memilih untuk menutup hati dan memadamkan suara kebenaran, maka bahkan kebangkitan orang mati pun tidak akan mampu mengubah hati yang sudah mengeraskan diri terhadap kasih Allah. Itulah sebabnya kita, sebagai orang percaya, memiliki tanggung jawab rohani yang besar, yaitu menjadi terang dan kesaksian hidup bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dunia sedang dalam kekacauan. Banyak orang mencari kebenaran, mencari kedamaian sejati, dan menginginkan pengharapan yang pasti. Namun mereka seringkali tidak tahu kemana harus mencari, atau bahkan tidak tahu bahwa jawaban itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban atas kegelisahan dunia ini, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih, kesabaran, dan keteladanan hidup. Bukan tugas kita untuk mengubah hati seseorang, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang memperkenalkan Injil lewat tindakan nyata dan perkataan yang membangun. Selagi masih ada waktu, mari kita berdoa bagi keluarga, sahabat, dan semua orang yang kita kenal agar hati mereka dijamah dan dibuka oleh Roh Kudus. Mari kita menabur benih Injil lewat percakapan sederhana, perhatian tulus, atau bahkan lewat hidup yang mencerminkan Kristus. Jangan menyerah mendoakan mereka yang belum percaya, sebab Tuhan bekerja di balik layar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka lebar selama nafas masih ada, dan hari-hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia.
Bapa yang ajaib dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang adil, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Kami serahkan seluruh keluarga kami, sahabat, dan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau atau yang mungkin sedang berpaling dari-Mu. Jamalah hati mereka, lembutkanlah pikiran mereka, dan bukalah mata rohani mereka, agar mereka melihat kebenaran dan kemuliaan kasih-Mu. Gunakan hidup kami sebagai terang yang membawa mereka lebih dekat kepadamu, dan kuatkan iman kami agar kami tidak tawar hati, tetapi tetap setia mendoakan dan mengasihi mereka dengan tulus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.